Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan kita akan naikkan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada siang hari ini atau pagi hari ini dalam ibadah raya GPI Immanuel Banguntapan Yogyakarta. Saudara, sekian lama saya tidak bisa berjumpa dengan saudara karena kondisi tubuh kami yang kurang fit. Tetapi hari ini saya bersuka cita sekali karena saya bisa kembali berjumpa di dalam ibadah ini, sekalipun hanya live streaming. Tetapi saya percaya kita semua sudah diberikan kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga hari ini kita bisa ikut dalam ibadah live streaming GPI Immanuel Yogyakarta. Sudah yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekalipun masih banyak adanya COVID atau pandemi yang masih belum juga mereda, tetapi saya tidak akan berbicara dalam firman ini tentang COVID atau tentang pandemi, tetapi saya akan berbicara hal yang berbeda karena kita sudah begitu banyak mendengarkan renungan-renungan firman, baik WA ataupun juga renungan firman dari manapun yang kita terima lewat WA kita, bagaimana menghadapi situasi kondisi pandemi yang saat ini masih terus merajalela di dunia ini atau khususnya di Indonesia. Sudah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema menutup celah atau pintu untuk iblis masuk dan merusak iman kita. Sudah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita aman ketika kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan bisa kita nikmati, bisa kita rasakan ketika kita ini sedang umpamanya sedang beribadah.
baik ibadah hari Minggu atau ibadah apapun, ketika kita ada di dalam ibadah berarti kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Seketika kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, maka sedikit atau minim sekali buat iblis ini untuk masuk di dalam kehidupan kita. Juga contoh lain, misalnya kita sedang dalam keadaan berdoa. Juga ketika kita sedang dalam keadaan memuji menyembah Tuhan, atau dalam keadaan kita ini sedang baca firman. Nah, ketika kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, saudara, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita ini aman. Kenapa, saudara? Karena tidak ada kesempatan buat iblis, atau paling tidak kecil lah celah buat iblis untuk masuk merusak kehidupan kita atau iman kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang mana iblis ini akan menerobos masuk ketika ada celah di dalam kehidupan kita. Memang ketika kita selalu ada di dalam hadirat Allah, kecil buat iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita untuk merusak iman kita. Tetapi apakah iya kita akan terus bisa selalu ada di dalam hadirat Allah, tanda kutip, dalam arti hanya setiap hari duduk menyembah Tuhan, berdoa, atau baca firman, atau terus hanya duduk beribadah kepada Tuhan? Tentunya tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kita memang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita hidup di tengah-tengah lapangan pekerjaan yang mana tidak seterusnya kita selalu duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, atau duduk untuk kita ini berdoa kepada Tuhan. Enggak seterusnya seperti itu. Nah, di saat itulah, saudara, ketika kita sedang jauh dari Tuhan, dalam arti tidak ada dalam hadirat Allah, maka di situ ada kesempatan buat iblis ini untuk masuk di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, untuk merusak iman kita, bahkan menyeret kita jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, hari ini ada 3 hal yang boleh saya sampaikan kepada kita. Celah atau pintu buat iblis masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa hal ini mesti kita tahu? Sebab ketika kita tahu bahwa inilah celah yang terbuka, inilah jalan ketika iblis bisa merusak iman kita atau membawa kita, menyeret kita jatuh dalam dosa. Ketika hal ini harus kita tahu, saudara, supaya kita mengerti bagaimana kita harus menutupi, bagaimana kita harus menghindar, bagaimana kita ini harus membentengi sehingga kita tidak terjatuh di dalam belenggu iblis atau di dalam dosa. Nah, ketiga hal ini, saudara, yang pertama langsung saja kita akan lihat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dilanjutkan di dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat yang ke-8. Ini ada sambungannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-25 tadi, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, celah yang pertama, pintu yang bisa membuka iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita, yang pertama ada lewat mata kita atau lewat pandangan kita. Ketika kita melihat, ketika kita salah dalam kita memandang. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini mengatakan bahwa biarlah matamu memandang terus ke depan. Kenapa kita memandang ke depan? Memandang ke depan boleh saya artikan adalah memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus. Ketika tatapan mata kita terus melihat Tuhan, terus melihat Yesus, kuasanya, keajaibannya, kedahsyatannya, terus kita lihat, terus kita pandang, maka tidak ada kesempatan buat iblis untuk membelokkan mata kita melihat hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kenapa, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita tidak boleh memandang hal-hal yang bukan dari Tuhan, tanda kutip loh ya. Karena ketika kita melihat, mata kita memandang ke kiri dan ke kanan untuk kita melihat hal-hal yang bukan dari Tuhan, maka itulah buat iblis pintu untuk masuk membawa kita, pandangan kita ini menyeret kita jatuh dalam dosa, saudara.
Karena tatapan mata kita ketika kita melihat hal-hal yang bukan dari Tuhan, ya, kalau kita tarik dua garis, saudara, bahwa hal yang baik ini sumbernya dari Tuhan, tetapi hal yang buruk sumbernya dari iblis. Jadi kalau kita tidak melihat hal yang baik dari Tuhan, berarti kita sudah dibawa oleh iblis untuk melihat hal-hal yang bukan dari iblis, yaitu hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendatangkan dosa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, di saat situasi kondisi seperti sekarang ini, saudara, kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, kalau mata kita tidak kita arahkan kepada Tuhan, kita tidak memandang kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Yesus, maka iman kita bisa down, kita bisa rusak, bahkan kita bisa iman kita menjadi drop, saudara. Kenapa? Karena kita melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, saudara, ada banyak orang-orang yang bergelimpangan. Ada banyak orang-orang yang jatuh sakit. Bahkan tidak sedikit mereka yang meninggal. Nah, itu kalau kita melihat hal-hal seperti itu, ini akan membuat kita jadi khawatir, jadi takut, jadi cemas. Bukan berarti kemudian saudara mengabaikan, bukan. Artinya supaya ketika kita terus memandang kepada Tuhan, kepada kuasa Allah, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekitar kita, supaya hal itu tidak membuat iman kita turun, supaya kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir bahwa kejadian-kejadian yang begitu dahsyat ini sangat menghantui. Maka saudara yang kasih nama Tuhan, supaya kita terus memandang kepada Tuhan. Ketika kita memandang bahwa Tuhan itu kuasanya dahsyat, Allah itu sumber mujizat, Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, Dia yang memelihara kita, Dia yang selalu melindungi kita. Maka ketika kita selalu melihat kuasa Tuhan, hal-hal yang menghantui yang ada di sekitar kita, hal-hal yang membuat kita takut, cemas, khawatir ini akan sedikit demi sedikit tersingkir. Dan apa yang ada dalam kita adalah sukacita. Yang ada dalam kehidupan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Yang ada di dalam hati kita adalah iman, yang mana hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka saudara yang kasih nama Tuhan, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh kepada Tuhan. Di samping mata kita bisa membuat hati kita takut, cemas, khawatir, mata kita juga bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Seperti pada waktu Hawa ada di Taman Eden. Hawa bisa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena melihat buah yang baik buat mereka, buat Hawa pada waktu itu. Bahkan itu buah yang kelihatannya baik bukan dari Tuhan. Bahkan itu dilarang oleh Tuhan, nggak boleh. Tetapi Hawa melihat lewat matanya, melihat bahwa hal itu sangat menggiurkan, sangat menarik hatinya untuk mereka merasakan buah itu. Nah, demikian pula hidup kita, saudara. Ketika kita melihat, memandang hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan sekeliling kita, kalau kita tidak melihat bahwa kita tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis, kita bisa terseret jatuh dalam dosa. Untuk itu pandangan kita harus fokus kepada Yesus. Pandangan kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah di dalam Amsal pasal 4, tetapi ayatnya adalah ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dan nanti dilanjut dalam Filipi pasal 5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dilanjutkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dari dua ayat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dan di dalam Filipi pasal
2 ayat yang kelima ini ada hal yang juga harus kita jaga di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita ini juga bisa dipakai oleh iblis untuk menerobos masuk, membawa kita hidup jauh dari Tuhan, membawa kita hidup jatuh di dalam dosa, membawa hidup kita semakin hari semakin lemah iman kita. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini mengatakan bahwa selain mata yang harus kita jaga, yang kedua adalah hati dan pikiran kita. Sebab lewat hati dan pikiran kita inilah iblis bisa masuk untuk merusak iman kita. Saudara, menjaga hati dan pikiran ini, saudara, kenapa harus kita jaga? Karena lewat pikiran atau hati kita, kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, kita tidak memiliki pikiran Kristus, saudara, ya, maka akan tercemar pikiran kita, hati kita akan tercemar sehingga kehidupan kita ini akan menyimpang daripada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita jaga baik hati kita maupun pikiran kita. Ada banyak orang terjatuh di dalam dosa karena lewat hati, lewat pikiran. Hatinya menyimpan kepahitan, hatinya menyimpan kekecewaan, kemudian timbul dendam. Dan ketika timbul dendam ingin membalas. Ini berawal dari tidak bisa menjaga hati, saudara. Sehingga karena tidak bisa menjaga hati, maka iblislah yang masuk dan iblis mengintimidasi hidup kita untuk kita kecewa, untuk kita balas dendam. Maka hati kita harus kita jaga. Demikian juga pikiran kita. Ketika kita sedang duduk ngelamun, pikiran kita melayang kemana-mana. Kadang-kadang kita teringat hal-hal yang kita alami, yang mana kita mungkin pernah disakiti oleh orang lain, pernah mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan, dan itu kemudian kita renungkan, kita pikirkan. Nah, lewat pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, yaitu memikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang membawa kita jatuh dalam dosa, itulah, saudara, maka timbul hati yang kecewa, timbul hati yang kepahitan, timbul hati yang sakit hati. Yang itu membuat kita kemudian ingin membalas. Nah, kenapa hal ini, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, harus kita jaga supaya kita tidak tercemar oleh karena hati dan pikiran yang bukan dari Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang dari sumbernya dari iblis, ya. Walaupun berbagi cara, karena hanya ada dua sumber, yaitu Tuhan dan iblis. Hal yang baik dari Tuhan, hal yang jahat dari iblis. Jadi kalau pikiran-pikiran kita memikirkan di luar Tuhan, berarti pikiran kita sudah memikirkan perkara-perkara yang dari iblis. Maka itu perlu kita jaga. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan, untuk poin yang ketiga dari ketiga hal ini adalah kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita? Yang ketiga ini Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 28 ayat yang ketiga. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi poin yang ketiga, saudara, yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita adalah telinga kita. Supaya telinga kita hanya mendengarkan firman Allah, tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang bersumber dari iblis, saudara. Perkataan yang bersumber dari firman Allah ini adalah perkataan itu menyejukkan, memberkati, menguatkan, menghibur, menegur, menasehati. Itu perkataan dari firman yang akan membuat hati kita ini sejuk, membuat hati kita ini sukacita, membuat hati kita ini bergembira. Ini bersumber dari firman. Tetapi ketika yang kita dengar bersumber dari iblis, maka hasilnya adalah sakit hati, kecewa, takut, cemas,
kemudian susah. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika telinga kita ini mendengar hal-hal yang bukan dari firman Tuhan. Saudara, pentingnya menjaga telinga kita agar kita terus hanya mendengar firman Tuhan adalah ketika kita sedikit saja membuka peluang untuk iblis memperdengarkan suaranya. Ini kalau kita dengar, saudara, dan kemudian kita respon, ini akan membawa hidup kita ini bisa jatuh dalam dosa. Bahkan iman kita bisa turun, iman kita bisa jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mendengar ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pintu telah bisa terbuka dalam hidup kita ketika pendengar kita ini kita buka, baik untuk mendengarkan hal yang baik yang bersumber dari firman maupun mendengarkan hal-hal yang buruk yang bersumber dari iblis. Sebab kalau kita tarik satu pelajaran atau suatu benang merah, sumber segalanya hanya ada dua. Kalau tidak dari Tuhan adalah dari iblis. Saudara yang kasih nama Yesus, haleluya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mereka salah dalam mendengar sesuatu yang mereka terima, yang mereka mendengar bukan dari firman atau bukan dari Allah, dan mereka dengar lalu mereka merespon dari pendengaran itu. Contoh yang akibatnya sangat fatal adalah Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, yang ke 1 sampai ayat yang ketiga, yang Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di sana menceritakan bagaimana kisah permulaan Abraham ini merespon daripada perkataan yang bukan dari Tuhan. Yaitu ketika mendengar istrinya berkata kepada suaminya, yaitu Abraham, Sarah berkata kepada Abraham, lebih baik kamu ambil, ya. Kita akan lihat saja, kita akan buka supaya inilah yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang kasih nama Tuhan, Abraham yang adalah tokoh Alkitab yang begitu dahsyat, dia adalah sebagai bapak orang percaya bagi kita dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham adalah bapak orang percaya. Dia pun masih bisa membuka telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Bayangkan saudara, mereka mendengar perkataan istrinya yang itu bukan dari Tuhan. Dan mereka mendengar, kemudian mereka respon dan mereka lakukan. Ya, itulah yang namanya juga seorang suami. Ternyata dari dulu sampai sekarang masih juga sama. Seorang suami yang dapat kesempatan, apalagi istrinya yang menyuruh, saudara yang kasih nama Tuhan. Akhirnya karena istrinya meminta Abraham untuk mengambil pembantunya jadi istri keduanya, atau jadi untuk diambil sebagai istri, ya namanya seorang laki-laki tentunya tidak pikir panjang, langsung dia terima usulan istrinya. Tetapi ini bukan dari firman, ini bukan dari Tuhan, sumbernya adalah dari iblis. Maka apa yang terjadi saudara? Sampai saat ini keturunan, baik keturunan Ishak maupun Ismail, sampai saat ini tidak pernah terjadi suatu kerukunan atau keharmonisan. Sampai sekarang terus terjadi peperangan. Nah, kenapa hal terjadi? Ini berawal ketika Abraham ini mendengarkan bukan dari firman Tuhan, atau mendengarkan bukan suara firman, tetapi suara iblis. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita harus menjaga telinga kita, supaya telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang mencemaskan kita, mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mencemaskan, berita-berita yang tidak membuat hati kita damai, justru membuat hati kita menjadi takut, cemas dan sebagainya. Mulai saat ini saudara yang kasih nama Yesus, mari kita terus dengarkan firman Tuhan saja. Kita jangan dengarkan hal-hal yang bukan dari firman. Bukan berarti kemudian kita hanya mendengarkan
setiap hari mendengarkan khotbah, enggak, tetapi saringlah. Kita harus bisa melihat, oh ini bukan dari Tuhan, oh ini yang dari Tuhan. Ketika kita bisa mendengar, membuka telinga kita untuk kita hanya mendengar hal-hal yang dari Tuhan, yaitu hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang memberkati kita, hal-hal yang mengandung nasihat buat kita berbuat baik, itulah sumbernya dari Tuhan. Tetapi ketika berita-berita itu mencemaskan, menakutkan, membuat kita ini menjadi jauh dari Tuhan, membuat kita ini kemudian sakit hati, kepahitan, maka janganlah itu kita simpan. Sekalipun kita dengar, lalu kita buang saja. Tetapi cukup kita hanya mendengar hal-hal yang bersumber dari Tuhan, supaya iman kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin bertambah. Kita tidak takut, tapi justru kita semakin hari semakin berbahagia, semakin hari semakin bersuka cita, semakin hari ada tumbuh kebahagiaan atau sukacita yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita jaga. Kita tentu tidak bisa untuk setiap hari duduk berlutut di hadapan Tuhan, berdoa terus-menerus, memuji menyembah Tuhan secara terus-menerus, atau baca firman Tuhan secara terus-menerus, atau beribadah dalam arti ibadah kebaktian terus-menerus. Tidak mungkin, karena kita harus disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka yang harus kita jaga ketika kita sedang tidak ada di dalam hadirat Tuhan, tanda kutip tadi, maka yang harus kita jaga diantaranya 3 hal ini. Mata kita perlu kita jaga, hati dan pikiran kita terus kita jaga, dan telinga kita jaga, supaya kita hanya melihat, kita hanya berpikir, hati kita hanya selalu berpikir tentang Tuhan, hal yang baik. Kemudian telinga kita juga harus hanya mendengarkan hal-hal yang bersumber dari firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman ini sekalipun hanya sebentar, tapi bisa menguatkan kita. Dan sebelum kita akhiri untuk ibadah pagi hari ini dengan doa penutup dan doa berkat, sedikit saya sampaikan pengumuman mengenai ibadah di tempat kita di gereja, ya, bahwa sementara ini kita terus melakukan ibadah melalui live streaming. Jadi saudara, setiap hari Minggu jangan sampai saudara lewatkan. Saudara harus tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing, dengan tetap memakai protokol kesehatan, dan juga tetap kita antusias kepada Tuhan. Dan kemudian juga untuk saudara yang mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, boleh nanti menghubungi bendahara, ataupun juga mungkin lain waktu bisa ditulis di layar di YouTube, sehingga saudara tahu kalau mau persembahan lewat nomor rekening gereja, nanti bisa dikasih tahu untuk kedepannya. Kemudian juga saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kondisi sekarang ini, mari kita tetap jaga kesehatan kita, protokol kesehatan terus kita lakukan, supaya kita terus kemanapun kita tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kemudian juga pakai masker dan jaga jarak. Ini protokol kesehatan yang harus kita lakukan, karena ini dari pemerintah. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus tunduk kepada aturan pemerintah yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Bapa. Sekalipun kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang dari GPI Immanuel Yogyakarta, tidak bisa bersekutu di dalam ibadah pagi ini di dalam gereja ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa lawatan-Mu terjadi bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan atau mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan berkat-Mu limpah atas mereka. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan anak-anak-Mu yang sementara ini
jatuh sakit Tuhan. Saat ini Tuhan telah pulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus membungkus anak-anak-Mu dan kuasa darah-Mu. Engkau akan menyelimuti dengan kemuliaan-Mu sehingga kami semua selalu aman dalam perlindungan-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi di balik itu Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau tidak akan pernah melewatkan kami. Engkau akan selalu mencukupi setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga akan terus berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa negeri ini Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Tolong Bapa, untuk saat ini yang mana pandemi masih terus merajalela, tolong Tuhan Engkau angkat dari negeri ini Tuhan. Engkau singkirkan Tuhan, Engkau hentikan Tuhan virus yang terus melanda bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini bebas dari virus corona dan dapat segera menjadi bangsa yang bangkit kembali secara ekonomi dan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati, Engkau melawat bangsa negeri ini. Terus Engkau mencurahkan hujan keselamatan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus melawat saudara, akan terus menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.